Alright guys, kita sudah dengar beberapa podcast sebelumnya bahwa Christian memang bergumul dengan masa kecilnya, kemudian dia bertobat, ya dalam satu momen dia benar-benar tersungkur di hadapan Tuhan, dia ambil komitmen yang baru. Nah, pertanyaannya kan kita jadi penasaran, apakah setelah itu hidupnya jadi lancar-lancar saja seperti itu? Nah, apalagi kan dia sekarang udah kerja seperti gitu. Apakah dia pernah merasakan momen titik terendah waktu dia udah kerja? Dan kira-kira bagaimana dia deal dengan semuanya itu? Yuk sama-sama kita ikuti. Ya, momen pahitnya itu mungkin setelah 2016 itu ya awal, terus bukan pahit sih, lebih awal startingnya itu di 2017 itu kan gue lulus SMA. Terus setelah lulus itu gue diangkat jadi ketua pemuda kan? Iya. 2017 itu gue awal jadi ketua pemuda tuh di tahun itu. Nah, gimana ya, bukan pahit sih sebenarnya. Waktu itu tuh gue sempat mempertanyakan sih, tempe. Panggilan Tuhan menjadi ketua pemuda sih. Gue sharing ke siapa waktu itu ya? Gue sempat sharing ke beberapa temen lah. Karena kondisi di GS waktu itu memang SDM-nya kurang. Kalau gue lihat ya, SDM itu agak sedikit kurang karena entah kenapa ya tiba-tiba pada kabur lah gitu, bisa dibilang. Saya keluar dari pemuda lah. Nah, gue waktu itu dipilih, gue yang di dalam hati gue adalah apakah benar gue memang layak sebagai ketua pemuda, makanya dipilih. Kalau nggak ada orang. Atau nggak ada orang lagi. Itu kan dua hal yang menurut gue berbeda ya. Kondisinya gitu. Kalau memang gue layak ya sudah, ya memang layak, makanya dipilih jadi ketua pemuda. Tapi kalau memang kondisi tidak ada orang lagi tapi lu dipilih, ya itu kan belum tentu gue layak. Kan gitu kan. Benar lo, bener gak begitu. Jujur lo, podcast sama gue lo. kan gitu. Nah, itu yang pergumulan gue waktu itu sih, setelah yang pelayanan ya, tapi setelah itu juga tetap pelayanan sih. Akhirnya ya sudahlah, mungkin memang gue meluruskan mindset gue bahwa ya memang kalaupun tidak ada orang lagi, tapi ya memang lu layak, atau mungkin Tuhan sedang mau bentuk gue lagi gitu kan dari proses itu. Mungkin yang tadinya gue memang gak layak, ya dengan proses gue jadi ketua pemuda ya Tuhan mau proses gue lagi untuk jadi layak gitu. Nah, terus berjalan, gue lulus, kerja, terus sempat kerja setahun. Nah, itu gue sempat berhenti kan di 2019 itu, berhenti kerja dan sempat nganggur juga kan 2 tahun. Nah, di situ yang mungkin menurut gue momen pergumulan gue banget lagi sama Tuhan gitu, gimana ya ada kepahitan sama Tuhan lah, bisa dibilang gitu. Pahitnya kayak gimana? Wah, yang dalam pikiran lu pahitnya gimana? Ya gue udah istilahnya setelah itu pelayanan ya sudah pelayanan gitu kan, ikut Tuhan ya mungkin jatuh bangun lah kalau ikut Tuhan. Maksudnya sudah banyak hal yang gue lakuin untuk Tuhan lah, bisa dibilang gitu ya. Tapi kenapa Tuhan itu kayak nggak ada waktu itu? Karena gue berusaha cari kerja itu sampai 2019 Januari, 1,5 tahun lah, hampir 2 tahunan itu. 2018, 2019, 2020. Enggak lah, 2019 gue inget Januari. Oh gitu ya? Iya, Januari 2019 itu gue berhenti. Itu nggak dapet gitu. Kenapa sih? Maksudnya masa anak yang gue sudah banyak melakukan pelayanan di gereja, tapi pekerjaannya susah banget gitu dapet. Gitu kan. Ya itulah, kadang-kadang ngerasa ya Tuhan nggak adil banget sih. Sampai kan akhirnya gue dapet kerja itu di bulan Agustus 2019, tapi gue berhenti itu cuma 8 hari. Setelah itu 2020 gue dapat kerja lagi Januari, jadi akhirnya tuh gitu. Oke, dapat kerja lagi. 6 hari baru gue masuk tuh Senin,
Kamis sebelumnya itu gue kecelakaan. Diselengkat Messi kan? Iya, diselengkat di rumah, kaki gue patah gitu. Buset, itu sih gila. Udah nunggu sekian lama, mau kerja 4 hari lagi berarti, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya sekitar segitulah. Kaki gue patah, nggak bisa kerja, dan sadisnya itu mungkin apa ya, perusahaannya itu jadinya nggak mau nerima gua. Ya sudah, keluar lagi gitu. Jadi belum masuk sudah dipecat gitu istilahnya gitu. Iya. Tapi omongannya enak gitu ya. Iya. Omongannya Omongannya sih nanti mau dicarikan posisi lain, tapi pas gua sembuh gua bilang gua bilang sudah sembuh, dia nggak ada respon, ya sudah lah. Gitu. Sudah sembuh waktu itu Februari Maret, kita corona sama-sama. Ya kan? Cari kerja makin susah. Gitu. Akhirnya ya dapat kerjaan, gue baru dapat kerjaan tuh di Agustus 2020. Nah, dimulai dari situ ya mungkin bisa dibilang kepahitan gue selama itu mulai hilang lah. Mulai pulih. Jadi malah gue merasanya sih di tengah-tengah kesulitan pandemi ini, gue malah banyak dapat berkat sih di situ. Ya mungkin satu sisi gue juga harus ngorbanin pelayanan sebenarnya kan, karena waktu itu sebenarnya gue jujur sama teman-teman gitu ya. Kenapa gue susah dapat kerja juga? Karena gue lebih mentingin pelayanan waktu itu. Gue nggak mau cari kerja yang merusak atau mengganggu waktu pelayanan gue. Bener-bener gue nggak mau waktu itu. Makanya kenapa juga waktu itu lama. Nah itu maksudnya yang jadi kepahitan itu di situ juga sih. Maksudnya Tuhan, kok gue kan mau cari kerja yang gue bisa pelayanan juga loh sebenarnya. Sabtu Minggu nggak terganggu. Iya, tapi kenapa susah banget nih kayak gini gitu. Aneh kan jadinya. Ibarat gini, masa Tuhan nggak lihat niat sedikit pun? Iya. Nah gitu kan ya. Gitu, jadi kok susah. Nah malah dapetnya sekarang gue kerja itu jadi gue sering keluar kota, malah ya jadi pergumulan gue juga sih sebenarnya saat ini gitu. Kenapa dulu gue gencar pengen cari kerja yang bisa pelayanan, tapi sekarang gue bener-bener dapat kerja yang ninggalin pelayanan kan gitu. Ya gitu sih. Tapi bagi gue sih itu oke lah, kita itu jadi pergumulan lu kan nanti kan gitu. Tapi menurut gue begini, kita seringkali memikirkan mekanismenya begitu, ya nggak sih? Kalau gue udah kasih lebih sama Tuhan, terus misalnya apalagi gue udah maksud mulia nih Tuhan, kalau boleh gue dikasih kerja yang Sabtu Minggu gue gak keganggu. Karena apa? Gue Sabtu Minggu mau kasih buat lu. Iya kan? Betul. Kurang mulia apa? Kurang mulia kan? Kurang mulia apa? Dan kita pikirnya mekanismenya begitu. Harusnya Tuhan perhitungkan dan Tuhan harusnya ngasih dong gitu. Maksudnya pekerjaan yang harusnya Tuhan lihat juga baik buat pelayanan di gereja kan. Betul. Begitu. Tapi memang itulah ya, Tuhan itu kadang nggak terprediksi ya seperti itu. Tiba-tiba dia bisa kasih kita seperti itu. Dan sebenarnya ketika lu bolak-balik harus keluar kota dan lain sebagainya, itu di masa pandemi. Iya kan? Di masa pandemi, which is sebenarnya waktu itu bisa lu sesuaiin, ya nggak? Iya kan? Ada dalam artian lu juga nggak ninggalin pelayanan amat, ya kan? Iya. Masih ada, begitu masih ada WL, bisa cari di YouTube, ada kok, mukanya dia masih ada. Masih nge-main bass, rapat pengurus. Walaupun terbatas di mobil, dia masih bisa ikut. At least lu try, ya kan? Lu try untuk melakukan itu semua. Karena apa? Ya kita kalau tanpa melayani, tanpa mengasihi Tuhan, lama-lama kita capek, iya kan? Kita ngapain sih gitu. Aduh ini lagi, itu lagi. Karena gua tau lah, pasti dalam hati lu sebenarnya sekalipun lu pahit sama Tuhan, dia bittersweet lah ya. Tapi kita tetap sayang sama Tuhan, ya nggak? Iya kan? Tetap sayang sama Tuhan, bittersweet sama Tuhan, tapi udahlah. Waduh, gua kayak apa? Lu ngerti ya namanya bittersweet? Pasti kita sekalipun benci tapi kita sayang, iya kan? Kadang kita sayang sama Tuhan, ya udah ada waktu berapa, gua usahakan lah untuk lakukan ini. Dan gua appreciate lu lakukan itu selama masa pandemi, dan menurut gua itu satu teladan yang baik. Artinya apa? Reason untuk kita tidak pelayanan itu dengan alasan dan lain sebagainya sangat-sangat tidak masuk akal, kecuali memang kita nggak niat, ya nggak? Iya. Iya kan, kalau memang kita benar-benar kagak niat.
Tapi misalnya memang kita menghargai waktu-waktu itu, pasti kita sedikit pun waktu kita akan berikan. Karena apa? Reasonnya jelas, karena gue mengasihi Tuhan. Nah itu, bagi gue itu poin yang penting, Chris. Yang lu harus pegang, untuk dijadiin contoh. Ya memang seringkali begini, kita doa lah ya, sampai kapan kan nanti kalau lu kerja itu kan nanti kapan ada waktu bisa sesuaiin. Tapi kan itu waktunya Tuhan lah ya. Yang penting kita sekarang taat gitu sama Tuhan, ikuti rencananya. Ya kita juga nggak tahu bakal gimana. Yang juga kita pikir yang ternyata rohani ternyata tidak sesuai seperti demikian gitu kan. Nah, justru sekarang lu udah bisa bisa kerja sembari pelayanan. Ya walaupun tidak seintens yang lalu kan kayak betul. Begitu. Nah, bagi gue itu hal yang kita syukuri lah. Ya, kita syukuri lu bisa dalam tahap ini dan itu sangat satu-satunya menjadi contoh yang baik banget deh. Top. Mantap. Kira-kira nih kalau misalnya nih ya, bagi mereka yang bergumul nih sekarang dalam masa muda mereka, dalam masa remaja ini. Lu kan tadi bercermin dari masa remaja dan lu tadi bergumul ada dalam titik masa lu kecewa sama Tuhan karena lu merasa gue udah beri banyak nih Tuhan, itu masa lu gak perhitungan. Kira-kira message apa yang pengen lu kasih ke anak-anak remaja nih yang lagi mencari jati diri atau mencari self acceptance sama kayak lu dalam kerohaniannya mereka? Berat banget pertanyaannya. Oh iya dong. Gue mikir dulu gimana? Nah, lu kan ngalamin banyak kan ya? Ngalamin banyak sama Tuhan kan? Itu. Nah gitu. Gue mikir dulu. Makan tempe dulu makanya ya. Tempe dulu guys. Gila. Apa ya? Gue berkaca dari yang apa sih? Yang itu aja. Ini gue lapar. Gue nggak dikasih makan sama admin nih. Paling tadi bawa McD loh. Gue berkaca dari yang saat gue takut mati sih. Nah, gue sih pengen bilang ke teman-teman sekalian, mungkin yang sedang melaksanakan kenakalan gitu ya. Jangan tunggu Tuhan tobatin dengan kayak begitu. Iya, jangan sampai gitu. Jadi cepet-cepet lah tobat. Jangan sampai Tuhan tuh banyak caranya untuk ngingetin kita. Grace-nya juga banyak ya, kasih kita kesempatan ya. Gitu. Jadi jangan sampai bener-bener kalian takut mati dulu, kalian patah leher atau apa dulu baru tobat. Kan nggak enak gitu kan. Kayak gitu tuh nggak enak gitu. Jadi ya sudah cepet-cepet lah kalian tobat. Ya. Terus bagaimana lu dealing, kasih pesan ke teman-teman apa tuh? Masa-masa pahit sama Tuhan itu? Enjoy the process maybe, atau mungkin percaya pada waktunya. Waktu Tuhan pasti. Iya, yang sudah gue rasakan sih memang percaya pada waktunya sih. Percaya pada waktu. Kenapa? Karena ya, contohnya gue itu di tengah-tengah pandemi malah gue dapet kerja, gue bisa nabung, gue bisa akhirnya memutuskan untuk menikah. Asik! Untuk marry. Admin tahan diri, jangan dancing, admin ya. Jangan dancing. Jadi nanti kalau ada kamera gue fotoin nih semua di admin ya. Pada dancing semua nih. Dia merit ya. Iya, terus gue bisa beli rumah. Wow. di tahun ini gitu. Jadi Tuhan itu luar biasa sih. Jadi setelah gue merasakan pergumulan pahit banget sama Tuhan, akhirnya Tuhan kasih dengan waktunya itu. Kadang rada-rada malu ya. Iya. Kadang rada-rada malu ya. Aduh, gue jadi nggak enak gitu. Kemarin gue iniin kan Tuhan, apa sih Tuhan jahat, Tuhan sekarang dikasih banyak gitu. Ya sudah. Intinya sih apa ya, yang akhir-akhir ini juga gue lagi gumulin gitu kalau gue boleh sharing. Soal kekhawatiran. Waktu itu tuh gue banyak benar-benar khawatir lah. Tiap hari tuh khawatir. Tapi setelah gue merasa ya sudahlah Tuhan, ya sudah kapan lah gitu ya. Ingin ngikut aja waktunya Tuhan. Karena kan kekhawatiran itu kan hilang juga kan. Nah itulah yang jadinya sampai saat ini yang gue rasain tuh jadinya enak terus gitu. Walaupun susah ya tetap enak, capek ya tetap enak karena khawatirnya hilang. Nah belakangan ini beberapa ini gue lagi ngerasa khawatir lah akan pekerjaan gue, akan semuanya lah beberapa hal.
jadinya gue malah capek loh. Nah itu yang gue pengen gue dapet, waktu gue juga dapet entah ayatnya tapi gue lupa ya. Itu ada momen yang ngingetin gue bahwa lu jangan gue baca renungan, ayat renungan. Gila, rohani banget. Saat teduh cuy. Anak muda jangan malu saat teduh ya. Gue nih kalau boleh cari ya, maksudnya motong sedikit gitu. Kenapa gue bisa lebih sekarang hampir setiap hari lah bisa gue bilang itu baca renungan lah ya. Waktu itu kayak gue pernah sharing ya. Nah, waktu gue berangkat kerja keluar kota itu gue sekamar dengan orang baru sih waktu itu. Jadi dia tapi bagiannya beda, dia sales yang berbeda agama. Jadi dia itu benar-benar saat gue sekamar tuh benar-benar taat gitu ya, beribadah sama agamanya gitu, dan baca kitabnya yang menurut gua itu butuh belajar dulu untuk baca itu tuh untuk nggak gampang. Nah, sedangkan gue berkaca sama gua, lu tuh tinggal baca doang, lu tuh nggak harus bawa kitabnya juga kan, nggak bawa buku, lu tuh ada di handphone, semua sudah tersedia, bahasa yang lu tuh nggak perlu belajar lagi gitu, gampang men, simple. Tapi dia aja yang susah aja mau ngambil waktu, sediain waktu, mungkin nggak lama kok. Ya 2 menit, 3 menit, intinya baca, ada yang dia baca gitu. Nah, gue langsung disitu benar-benar ditegur sih. Malu ya? Malu lah, gila malu banget gue. Segampang itu aja lu nggak pernah baca gitu. Jadi gue setelah itu ya gue baca. Nah itu balik lagi ke soal kekhawatiran. Beberapa kali tuh gue dapet ayat soal yang burung di udara itu. Ya. Ya itulah. Itu apa namanya, burung Iya, bunga di padang itu Tuhan ini. Ngapain khawatir? Nah itu memang kondisi gue lagi saat itu khawatir banget soal kehidupan gue, pekerjaan gue. Nah itulah yang mau gue sharing teman-teman, pentingnya juga baca ayat, renungan lah. Karena Tuhan itu mungkin ada beberapa hari nggak relate. Tapi ada satu momen pasti kalian baca ayat itu yang relate gitu sama kalian. Jadi kalian dapat berkat lagi, kalian dipulihkan lagi, gitu. Ya, jangan sampai balik lagi ke kekhawatiran. Boleh khawatir tapi jangan berlebihan lah. Itu bisa, kalau memang khawatir banget, kalian doalah sama Tuhan. Cari Tuhan ya. Cari Tuhan lah. One last question buat lu. Satu pertanyaan buat lu. Ini pertanyaan yang tadi bukan? Enggak. Bukan. Ini lu sudah melewati masa-masa pahit sama Tuhan, ya kan? Terus Tuhan kasih sweet ending buat lu. Ya sebenarnya belum sweet ending juga. Belum dong. Kan sweet dari pergumulan lu tuh lu sudah sweet lah. Ya sekarang kan sudah bisa nabung, udah planning nikah, udah punya rumah, punya pekerjaan yang juga lu enjoy. Semisal Tuhan lu itu semua. Kira-kira lu seperti apa reaksinya? Apa ya kira-kira yang menjadi yang lu rasain? Kan lu udah ngelewatin nih. Kalau sekarang gue ya ya sudah gitu, benar-benar nggak ada yang nuntut-nuntut lagi. Bener sih, gue jujur ini bener. Jadi kalau misalnya kayak kemarin ada beberapa, kayak sekarang aja sih lagi problem, ada satu masalah lah gitu ya, yang beresiko akan pekerjaan gue sebenarnya. Padahal gue udah ambil rumah baru sebulan ini bayar cicilan kan gitu. Tapi gue nggak ada ngerasa gue takut kayak atau nggak gue nggak ngerasa, gue bayar cicilan gimana, rumah gue masa gue jual lagi atau gimana, atau gue nggak jadi nikah atau apa gitu. Enggak sih. Pasti Tuhan akan nyediain cara lagi untuk ngembaliin mungkin dalam bentuk yang lain. Gitu. Mungkin dalam sisi gue lebih dekat sama Tuhan, kan itu kan anugerah juga kan, dibanding anugerah yang bentuknya material kan. Kan itu juga bisa. At least lu yakin, sekalipun itu semua nggak ada, Tuhan bareng lu. Iya lah. Oke guys, keren. Alright guys, sekarang kita tadi sudah serius-seriusan. Kita mau saat ini yang asik-asik, kita mau tanya Christian dengan cepat, dengan alasannya apa, mungkin pilihan-pilihan yang menarik buat dia ya, mungkin menjebak buat dia. Admin berapa menit menjawab, Christian? Ya, harus cepat langsung. Right away, langsung. Oke, kerja usaha. Usaha. Kenapa? Ya,
Karena capek jadi karyawan orang. Musik atau film? Film. Kenapa? Gue lebih seneng nonton film. Gitu ya? Susah sih. Sip. Bola atau basket? Ini apa sih? Sepak bola atau basket? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, nggak bisa dong, salah satu. Aduh. Basket lah. Sip. Orang tua teman? Orang tua. Nah, gua atau Cijun? Pasten. Bohong! Dusta dia, dusta! Oh, I love you, bro! Maaf ya, Cijun ya. Maaf. Dia Kan ada orangnya. Ya kan ada orang. Padahal nonton juga Cijun ya. Aduh. Oke guys, tadi kita sudah menjawab. Tolong jangan masukkan di hati, tapi dibawa bercanda saja. Karena kita asik-asikan, begitu kan namanya Tempe, teman pemuda podcast. Nah, itu sebabnya teman-teman harus tetap stay tune di YouTube kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya karena berikutnya ada tamu yang lebih menarik lagi. Ingat, bukan tempe tetangga kamu, bukan begitu. Bukan juga tempe nebeng siapa begitu. Pokoknya tunggu saja ada tamu yang lebih menarik lagi, ada teman kita yang lebih menarik lagi yang akan menginspirasi kita untuk menjadi anak Tuhan yang bertumbuh sebagai hadirat Tuhan. Oke, see you guys.